Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas kimia bersama Ibu Siti Wandari. Kita dari Mandua Langkat. Nah, materi kelas kimia kelas 10 untuk MIPA 1, kita masuk ke dalam bab hukum dasar kimia. Nah, jadi hukum dasar kimia itu ada 5 yang terkenal dan beberapa juga mengatakan 6. Nah, jadi untuk kali ini Ibu akan jelasin 2 hukum dulu. Nah, untuk selanjutnya nanti juga kalian bisa baca dari modul yang Ibu bagikan di grup kelas kalian. Nah, jadi yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa. Maaf ya, agak jelimet gitu ngomongnya. Nah, jadi kekekalan massa ini itu ditemukan oleh si Lavoisier. Nah, Lavoisier ini adalah salah satu ilmuwan kimia. Dia menemukan di tahun 1783. Jadi kalian memang belum lahir ya, Nak. Jadi di sini dia mengatakan bahwasannya massa sebelum dan sesudah reaksi itu akan sama. Jadi kalimat dia itu seperti ini. Pada setiap reaksi kimia, massa zat-zat yang bereaksi adalah sama dengan massa produk reaksinya. Jadi waktu kita sudah belajar tentang persamaan reaksi, yang mana disebut reaktan. Nah, reaktan atau pereaksi itu kan yang sebelah kiri, dan hasil reaksi atau produk itu yang sebelah kanan. Jadi hasil keduanya ini harus sama. Jadi kalau kita lihat pereaktannya di sini, contoh yang Ibu buat adalah hidrogen ditambah oksigen. Nah, jadi hidrogen di sini ada 2 gram, lalu oksigennya 16 gram. Nah, hasil dari reaksi ini dia menghasilkan air. Nah, kalau kita jumlahkan pereaktannya 2 ditambah 16, maka dia akan menghasilkan 18 gram. Nah, maka air yang dihasilkan adalah 18 gram. Jadi, hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwasanya setiap reaksi itu akan menghasilkan produk dengan jumlah reaksi yang sama. Nah, kenapa dikatakan massa? Karena memang percobaan si Lavoisier ini berkaitan tentang massa atau berat benda tersebut. Nah, bukan berarti hanya pada zat-zat padat. Nah, makanya di sini Ibu membuatnya itu dalam bentuk contoh gas, hidrogen dan oksigen. Oke, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ini ditemukan oleh Proust pada 1799. Nah, jadi hukum perbandingan tetap ini dia menyelitik dari sebuah persamaan atau senyawa kimia. Nah, jadi kalau misalnya ada senyawa kimia yang namanya H2O, maka dia memperhatikan perbandingannya. Jadi perbandingan H2O artinya perbandingan antara H dan O di dalam H2O itu tidak akan berubah. Makanya dikatakan tetap. Nah, tapi kalau kalian mau bahasa ilmiah yang disampaikan si Proust itu, maka bunyinya adalah pada setiap reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah tertentu zat, maka akan selalu tetap. Nah, jadi kalau H berikatan dengan O, maka dia akan tetap menghasilkan H2O dengan perbandingan 1 berbanding 8. Nah, perbandingan ini kita dapat dari ketika kalian melihat angka-angka ini ada 1, ada 16, ini angka-angka ajaib dari mana? Nah, ingat ini bukan angka ajaib ya. 1 ini adalah MrCH atau massa atom relatif H. Begitu juga dengan 16. Jadi ini adalah ketetapan yang memang massa masing-masing dari atom ini. Nah, lalu Ibu sederhanakan sama-sama. Ini menjadi 1 dan ini menjadi 8. Maka ketika kenapa di sini? Maaf ya, Ibu ketinggalan tadi di sini. Nah, jadi si H ini kan harus jumlahnya ada 2. Maka di sini dia dikali 2. Maka ketika disederhanakan perbandingannya, 2 dengan 16 maka menjadi 1 dengan 8. Makanya dia perbandingannya menjadi 1 banding 8. Nah, ini akan tetap perbandingan antara H dengan O di dalam ikatan H2O akan tetap menjadi 1 banding 8. Dia tidak akan berubah. Oke, sekian untuk materi hukum dasar kimia, 2 poin yang Ibu jelasin hari ini. Besok kita akan lanjut pada hukum-hukum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.